bekerja bersama untuk melahirkan desain konsep atau perencanaan-perencanaan yang merujuk pada studi kelayakan. Saya yakin anggota REI memiliki strategi jitu. Semangat bahwa praktek di lapangan harus senantiasa mengikuti kaidah-kaidah ilmiah supaya produk-produk anggota atau supaya produk-produk teman-teman di Real Estate Indonesia Yogyakarta, daerah Istimewa Yogyakarta selalu update dan selalu harus bisa dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa profesi arsitektur UII bekerja sama dengan PT Karya Sehati Utama dalam mata kuliah Integrated Project Delivery ingin mempresentasikan hasil kuliah magang kami. Yang pertama adalah terkait profil perusahaan pengembang. PT Karya Sehati Utama atau PT KSU adalah salah satu developer terbesar di Yogyakarta. Kemudian profil proyek yang dikembangkan adalah Geraha Harmoni Taman Martani dengan luas tanah 4.283 meter persegi. Problem yang dihadapi pengembang adalah penggunaan BIM yang dirasa kurang efektif, lalu juga developer sudah memiliki struktur organisasi perencanaan dalam pengerjaan proyek yang dirasa sudah efektif, dan penyampaian desain ke divisi marketing dan penyampaian desain dari marketing ke klien membutuhkan cara yang lebih menarik dan efektif. Terdapat 6 indikator problem terkait tim, yaitu kekurangnya personil yang mengakibatkan pengerjaan tidak sesuai job desk, lalu terkait proses kerja yang bertahap, lalu resiko kerja yang dibebankan pada setiap divisi tidak sesuai yang akan mengakibatkan pengulangan kembali pekerjaan di awal, lalu reward masing-masing divisi sesuai kesuksesan divisi, lalu komunikasi yang memiliki tingkat detail yang rendah, dan persetujuan bertahap untuk mencapai hasil akhir. Gagasan solusinya yaitu penggunaan BIM menjadikan salah satu strategi pemenuhan perubahan yang dapat dilihat secara 2 dimensi dan 3 dimensi lebih cepat dan dapat dilihat langsung oleh konsumen. Kemudian efektivitas dalam waktu dan tenaga proses pengerjaan. Materi presentasi juga menjadi efektif dan menarik untuk klien dengan menggunakan BIMX. Lalu dengan menggunakan BIM juga mempermudah pengawasan di lapangan karena semuanya akan terintegrasi. Terkait itu juga ada 6 indikator. Dengan IPD maka job desk akan sesuai dengan divisi masing-masing, lalu proses juga akan semua terintegrasi, resiko kerja menjadi sedikit karena semua terawasi, lalu juga reward masing-masing divisi sesuai kesuksesan divisi, komunikasi dari 2 dimensi, 3 dimensi, schedule animasi hingga BMX untuk presentasi, meeting, marketing, dan pelaksanaan. Lalu masuk ke rancangan saya, Norman Harya Mahardika. Di sini penggunaan BIM sangat terlihat jelas perbedaannya pada laba, yaitu 2 kali lipat lebih untung daripada penggunaan metode konvensional. Ada 25 unit rumah, 4 tipe 36, 11 tipe 45, dan 10 tipe 54. Berikut adalah gambaran gerbang utama. Lalu tipe 36 berikut visualisasinya, lalu tipe 45 berikut visualisasinya, tipe 54 adalah tipe yang paling besar. Lalu studio komparasi desain lama, ada beberapa contoh yaitu Villa Gardenia dan Villa Trogadi. Perbedaannya adalah untuk Villa Gardenia dia memiliki cakupan tipe yang besar dari tipe 36 sampai 80, dan Grand Trogadi juga merupakan tipe untuk kelas menengah ke atas. Dengan Geraha Harmoni Taman Martani adalah tipe kelas menengah dengan tipe 36 hingga 54. Untuk perbedaan dari bangunannya, untuk bangunan Geraha Harmoni Taman Martani memiliki carport yang sudah langsung dirancang oleh PT KSU dan mengusung konsep modern minimalis. Berikut adalah video animasi scheduling dengan menggunakan aplikasi BIM.
Berikut adalah video penggunaan aplikasi BIMX yang meliputi dari denah, tampak, potongan, hingga ke rencana-rencana dalam penggunaan satu file saja, sehingga dalam satu file tersebut dapat menampilkan keseluruhan dari bangunan-bangunan yang direncanakan. Bukti perhitungan kecelakaan bisnis dari desain saya mendapatkan ROE sebesar 50,73% dengan menggunakan IPD yang lebih besar 6,24% dibandingkan dengan sistem konvensional. Pada desain terdapat 26 unit dengan perbandingan jumlah unit 5:8:13, masing-masing untuk unit 36, unit 45, dan unit 54. Berikut ilustrasi desain saya di bagian main gate. Ini untuk bangunan tipe 36, untuk bangunan tipe 45, untuk bangunan tipe 54. Untuk studi komparasinya sendiri, desain yang saya buat ini lebih mengusung ke desain yang modern, menyesuaikan tren pasar yang ada, namun tetap menyediakan pemilihan material yang menimbulkan kesan huni, sangat fleksibel untuk pengembangan ke depan menyesuaikan kebutuhan tren hunian masa kini. Berikut adalah simulasi scheduling pembangunan menggunakan file BIMX. Selanjutnya adalah simulasi bagaimana BIMX dipresentasikan melalui aplikasi di laptop atau handphone atau perangkat lainnya. Hal ini memudahkan marketing atau pihak developer untuk presentasi ke klien dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Masuk ke desain Rizky Aji, perbandingan konvensional 51% dan IPD Project kurang lebih 75%. Untuk ilustrasi desainnya terdapat 25 unit, antara lain tipe 36 ada 3 unit, tipe 45 ada 14 unit, dan tipe 54 ada 8 unit. Untuk main gate-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk hunian tipe 54, hunian tipe 45, dan yang terakhir adalah hunian tipe 36. Target pasar Geraha Harmoni Teramatani adalah segmen menengah dengan tipe 36, 45, dan 54. Studi komparasi dilakukan untuk peningkatan aspek kenyamanan estetika dan masih dalam tahap efisien. Penambahan bukaan dan penentuan ketinggian menjadi sasaran utama, akan tetapi modernitas masih menjadi daya tarik utama. Berikut video penggunaan BIM pada tahap perencanaan, mulai dari 2 dimensi denah, tampak, potongan, hingga detail yang langsung dapat dilihat dalam bentuk file 3 dimensi. File ini dapat dikerjakan oleh beberapa komputer secara langsung dengan sistem server, tanpa adanya mengcopy file dari satu komputer ke komputer lain. Dan berikut penggunaan BIM pada tahap animasi visual rencana kawasan Geraha Harmoni Taman Martani yang dapat langsung digunakan oleh tim marketing. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asidia Oktavania sebagai perwakilan dari PT Prestasi Investa Pertama untuk mempresentasikan hasil proyek magang kami. PT Prestasi Investa Pertama sendiri bergerak dalam grup Hebat Grup Asia yang berada di Jalan Ring Road, Yogyakarta, Indonesia, dengan visi perusahaan unggul untuk menghebatkan diri dan Indonesia, dan misinya adalah membangun sejuta pengusaha dan rumah untuk Indonesia. Hebat Group bergerak di berbagai macam bidang, yaitu media properti, edukasi, dan bank. Dan PT Prestasi Investa Pertama adalah salah satu yang bergerak dalam bidang properti. Problem developer sendiri untuk teknologi adalah kesulitan koordinasi dengan pihak lain, lalu untuk prosesnya dengan sistem subkon, marketing keinginan konsumen untuk melihat hasil 2D atau 3D masih besar, lalu untuk reward sejauh ini secara merata sesuai dengan efisiensi, lalu untuk agreement selalu dilakukan pematangan sebelum konstruksi, dan resikonya developer kesulitan saat mengawasi proyek jauh. Lalu gagasan solusi dengan IPD dapat dilakukan dengan teknologi BIMX sebagai media kerja 2D atau 3D, lalu untuk prosesnya lebih terbuka antar pihak, lalu marketing BIMX sebagai gambaran kepada konsumen, untuk reward diberikan sesuai dengan schedule pengerjaan BIM, lalu untuk agreement dapat dilakukan secara collab dan terbuka, dan resikonya dapat melakukan pengamatan maksimal untuk mengurangi resiko. Untuk profil proyek yang pertama adalah proyek Permata Nirwana tahap 8 yang berada di Jalan Wates, Bantul, Yogyakarta yang saat ini sudah berada di tahap 8. Ini adalah tahap-tahap sebelumnya dengan titik potensi sekitarnya itu dapat area wisata dan area pendidikan yang cukup baik. Lalu untuk kriteria
perumahannya, yaitu pangsa pasar menengah ke atas dengan biaya 2,5 sampai 3 juta per meter persegi, dan tipe model adalah tipe 50. Dan fasilitas perumahannya adalah sistem satu pintu, masjid, CCTV 24 jam, dan full security. Untuk konsep desainnya adalah tropis minimalis dengan memaksimalkan fungsi ruang di dalamnya, dan dengan ciri khasnya itu memberikan mezanin. Lalu untuk komparasi desainnya adalah terdapat pemaksimalan lahan efektif dari 674 menjadi 675 square meter, dan perubahan lokasi fasum dan fasos, dan perubahan fungsi dari area parking menjadi area playground. Lalu ini ada perubahan dari denahnya yang dilakukan menyesuaikan untuk peraturan KDB dan KDH yang berlaku. Lalu ini adalah efisiensi harga pokok, di mana benchmark yang pertama adalah 3 juta per meter persegi, lalu dengan IPD didapatkan 2,9 juta per meter persegi dengan efisiensi 0,148%, dan harga produksi keseluruhan unitnya efisiensinya adalah sebesar 2,2 juta. Lalu untuk kelayakan bisnisnya, untuk benchmark dari 3,23 miliar, efisiensinya ada 0,148%, dan kelayakan bisnisnya keseluruhannya adalah selisih 2,2 juta atau sebesar 0,069%. Lalu ini hasil dari ilustrasi desainnya. Lalu ini ada unit standar, playground, dan unit khususnya. Lalu yang selanjutnya adalah profil proyek kedua, yaitu Bumi Mas Sedayu, di mana proyeknya adalah proyek takeover yang diambil oleh PT Prestasi Investa pertama, lalu dilakukan redesign, di mana titik potensinya itu sama, terdapat area wisata dan area pendidikan cukup baik di sekitarnya. Lalu untuk konsep desainnya adalah modern minimalis, dengan kriteria perumahan adalah menengah ke bawah, dengan biaya produksi per unit adalah 2,2 sampai 2,7 juta per meter persegi, dan biaya produksi pengembangan lahan fasum atau fasusnya adalah 2,05 juta per meter persegi. Ini adalah komparasi desainnya, di mana konvensionalnya itu maksimal 2,7 juta per meter persegi, dan untuk IPD adalah 2,5 juta per meter persegi. Lalu untuk hasil denah dan rencanaan site plan-nya dengan efisiensi harga pokok yang didapatkan adalah rata-ratanya 4%, dan kelayakan bisnisnya adalah sebesar 4,3 miliar. Lalu ini adalah hasil ilustrasi desain dari Bumi Mas Sedayu. Lalu ini adalah hasil dari BIM-X dari Puri Permata Nirwana 8, di mana di dalamnya terdapat rencana gambar-gambar rencana mulai dari denah hingga rencana lainnya sampai anggaran biaya. Lalu yang ini adalah BIM-X dari Bumi Mas Sedayu, di mana di dalamnya juga terdapat rancangan denah, tambak potongan, hingga rencana-rencana lainnya, hingga detailnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Muhammad Haikal dan teman saya Zahra Hanan. Kami berdua ditempatkan di PT Falah Radians. Profil singkat mengenai perusahaan, Falah Radians berlokasi di Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, dengan beberapa produk perumahan yang sudah mereka bangun seperti Green Tasnim Bangunjiwo, Dalam Tasnim Magelang, dan Tasnim Hill Taman Tirto. Kemudian untuk proyek yang kami pegang yaitu Wonderful Tasnim Candi Areng atau WTC yang berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan luas tanah kurang lebih sekitar 63.000 meter persegi. Dan untuk situasi site berada di zona kuning, ada banyak pemukiman di sekitar site, dan site juga dekat dengan akses nasional seperti jalan tol Pekalongan Batang. Dan di WTC sendiri ada dua jenis tipe rumah, yaitu tipe 30 dengan total 623 unit, dengan harga jual per unitnya yaitu 185 juta rupiah, dan tipe 36 dengan total 74 unit dengan harga jual per unitnya 235 juta rupiah. Untuk fasum sendiri di WTC ada spot area, musola, dan juga ruko. Dan ini gambaran mengenai sistem konvensional dan juga sistem IPD. Saya ambil contoh misalkan dalam mengkomunikasikan hasil desain di sistem konvensional masih menggunakan 2 dimensi atau printout, dan di IPD sudah menggunakan format BIM-X. Sehingga desain bisa ditunjukkan secara 3 dimensi, 4 dimensi, atau bahkan 5 dimensi.
Dan secara garis besar, IPD memberikan penawaran untuk meminimalisir adanya resiko pada setiap pengerjaan atau tahapan proyek dan juga mengefisiensi lama waktu pengerjaan proyek tersebut. Dan dalam pengerjaannya kami menggunakan BIM, karena BIM juga memiliki beberapa keunggulan seperti perhitungan kuantiti dengan scheduling, integrasi arsitektural MEP dan juga struktural, integrasi antara 2 dimensi dan 3 dimensi, dan dengan BIMX bisa menunjukkan hasil desain menggunakan aplikasi dan portable dengan handphone. Dan untuk studi komparasi desain lama dan baru, desain lama didapatkan harga per meter perseginya Rp2.700.000 untuk tipe 36, dan tipe 36 dengan desain yang baru per meter perseginya lebih murah yaitu Rp2,4 juta. Dan untuk yang tipe 30, desain lama harga per meter perseginya 1,9 juta, dan desain baru didapatkan per meter perseginya 1,7 juta. Dan untuk master budget totalnya kurang lebih 71,5 miliar sekian. Dan ini gambaran mengenai harga pokok properti untuk tipe 36, harga pokok properti totalnya kurang lebih 11, sekian miliar. Dan untuk tipe 30, harga pokok properti totalnya 75, sekian miliar. Ini gambaran perhitungan perbandingan IPD dengan konvensional. Untuk sistem konvensional total pengeluaran mencapai 96, sekian miliar, sedangkan yang IPD mencapai 80, sekian miliar, lebih rendah. Dan untuk harga pokok produksi dari masing-masing tipe juga lebih murah IPD dibandingkan dengan yang konvensional. Ini gambaran mengenai ilustrasi desain rumah tipe 36, dan ini untuk tipe 30. Ini gambaran mengenai BIMX, jadi ada 2 jenis, 3 dimensi dan juga 2 dimensi. Di 2 dimensi sudah include di dalamnya ada berbagai macam gambar, dan kita coba di 3 dimensi ini. Jadi bisa langsung kelihatan. Kemudian misalkan kita mau buka zona, juga bisa langsung keluar terintegrasi antara 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Dan ini untuk yang tipe 36. Kemudian ini gambaran mengenai dan ini untuk simulasi dari tipe 36. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayelia Wade Husna dan rekan saya Mustafidul Umam dan Wirawan Habibi akan mempresentasikan IPD The Panorama Resort. Yang pertama, profil perusahaan pengembang. PT Mulia Mitra Maju Makmur berdiri tahun 2013 dengan Direktur Utama Bapak Heri Prasetyo bersama 3 komisaris, salah satunya Bapak Irjen Purwokto Suprapto. PT Mulia Mitra Maju Makmur ini memiliki proyek terbaru yang berupa kawasan hunian The Panorama Resort. Panorama Resort merupakan hunian untuk kalangan menengah atas dengan harga kisaran 800 juta sampai 1 miliar rupiah. Proses perancangan dan perizinannya sudah selesai.
Sehingga kami, tim arsitek, bertugas memberikan kritik dan saran dari segi arsitektural, sekaligus memberikan alternatif desain untuk desain fasum yang berupa resto, gym, balai pertemuan, dan kolam renang. Berikut merupakan tipe rumah yang ada pada The Panorama Resort. Yang pertama, tipe Emerald dengan harga 800 juta. Yang kedua, tipe Topaz dengan harga 1 miliar. Dan yang ketiga, tipe Sapphire dengan harga 1,2 miliar rupiah. Selanjutnya, fasilitas umum yang menjadi poin penting dari proyek delivery ini, kami mengerjakan resto, gym, balai pertemuan, sky lounge, kolam renang, dan ruang bilas. Sehingga pada kesempatan ini, problem dari pengembang adalah masih menggunakan proyek tradisional yang terdapat beberapa kekurangan di dalam prosesnya, seperti kurangnya pendalaman dan penyediaan informasi terkait konsep yang digunakan untuk perencanaan. Kemudian masih manualnya dalam perhitungan BOD, budgeting, dan belum sinkronisasinya antara 2D dan 3D. Selanjutnya, solusi desain IPD yang pertama adalah diskusi bersama owner terkait konsep umum dan desain yang digunakan. Kemudian dilakukan pembuatan gambar 2D dan 3D disertai dengan informasi material. Kemudian sinkronisasi terhadap perhitungan BOD dan budgeting secara otomatis dengan menggunakan BIM. Kemudian pembuatan animasi konstruksi BIM yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan konstruksi pada proyek. Untuk studi komparasi desain lama dan desain baru adalah yang desain lama masih menggunakan tradisional project delivery, kemudian untuk desain baru sudah menggunakan IPD dengan keakuratan anggaran, keterlibatan arsitek secara berkelanjutan, kemudian BIM juga memiliki informasi integrasi yang adaptif untuk pengembangan atau revisi jika dibutuhkan di masa depan. Dari segi kelayakan bisnis, real cash flow dari perusahaan sebenarnya adalah informasi yang tertutup, sehingga data yang kami sampaikan adalah range atau biaya yang kami dasarkan pada RAB yang di-share secara terbuka dalam IPD ini. Karena proyek kami terkait dengan Fasum Utara, maka biaya yang terpengaruh adalah biaya infrastruktur dan utilitas yang pada hal ini sedikit meningkat karena memang kualitasnya kami tingkatkan. Kemudian mempengaruhi efisiensi pada biaya manajemen sehingga bisa ditekan. Kemudian karena fasum yang ditawarkan lebih baik, maka harga pendapatan dari penjualan tipe-tipe rumah dapat sedikit ditingkatkan secara wajar. Sehingga surplus setelah IPD itu setidaknya bisa mencapai 115,8 miliar rupiah, yang itu merupakan 567,92% dari modal awal, yaitu modal lahan yang bernilai 20 miliar. Dari data BIM yang ada, kami melakukan ilustrasi desain baik berupa foto maupun video. Next. Pada bagian akhir ini akan kami simulasikan beberapa produk yang terkait visual 3 dimensi, BIM 4D, BIMX, dan animasi scheduling. Diawali dengan simulasi BIMX, di mana BIMX ini menawarkan fasilitas yang mudah untuk membawa informasi secara mobile, baik menggunakan iPad, iPhone, ataupun smartphone secara umum yang dapat di-download di App Store, BIMX, yang kemudian dapat di-linkkan dengan proyek yang sedang kita kerjakan, yaitu Fasum Utara The Panorama Resort. Misalnya saja kita ingin membuka denah dimanapun saat kita membawa smartphone, kita bisa membuka rencana denah, kemudian bisa kita buka denah, tetap di denahnya. Nah, di sini terdapat banyak sekali informasi, contohnya tentang potongan, garis potongan yang kita tekan, itu bisa langsung membuka potongan di titik tersebut. Yang mana potongan ini juga terintegrasi secara live, secara langsung dengan produk 3D-nya, yang jika kita tekan tombol 3D-nya, dia akan membuka 3D-nya di tempat persis di mana potongan itu digambar. Seperti itu. Kemudian, ini adalah 3D secara keseluruhan yang itu juga dapat dibuka dimanapun saat Anda membawa file dan piranti untuk membuka BIMX. Sekian untuk simulasi BIMX. Kemudian terkait dengan simulasi animasi konstruksi, dalam hal ini banyak software yang bisa dimanfaatkan, dan kali ini kami menggunakan Excel Manager yang tampilannya kurang lebih seperti ini, di mana kita bisa mengatur schedule setiap pekerjaan itu berapa jam, proses pengerjaannya, beberapa pekerjaan dilakukan secara paralel seperti itu. Seperti misalnya tahap 1 dilakukan 50%, maka tahap 2 sudah mulai dilakukan. Kurang lebih seperti itu, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di tab bagian atas, di atas itu adalah pekerjaan yang sedang dilakukan, sedangkan di bawah adalah target pekerjaan tersebut dilakukan misalnya pada tanggal sekian, pada hari sekian, ataupun pada jam kerja sekian. Baiklah, sebagai penutup berikut adalah render animasi dari proyek yang kami kerjakan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Desi dan teman saya Ana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang PT Utama Jaya Mekar yang pada perumahan Royal Sedayu Residence.
Jadi PT Utama Jaya Mekar ini dulunya adalah sebuah kontraktor, di tahun 2005 didirikan. Lalu 2 tahun kemudian di tahun 2007 berubah fungsi menjadi developer. Hingga sekarang mereka sudah mendirikan beberapa rumah toko dan perumahan. Lalu untuk Royal Sedayu Residen ini adalah salah satu perumahan yang mereka dirikan. Itu lokasinya di Jalan Wates, Bantul. Terus dengan luasan perumahan itu 15.260 meter persegi dengan fasilitas tipe hunian beragam, one gate system, clubhouse, public pool, dan playground. Untuk tipe huniannya sendiri itu ada 4 tipe, itu ada 50. Tipe 50 itu 29 unit, tipe 56 15 unit, tipe 75 5 unit, dan tipe 90 21 unit. Jadi totalnya ada 70 unit. Untuk problem yang dihadapi pengembang itu yang past problem, itu ada kendala pada tanah, terus pandemi yang bersama dengan waktu launching dan menjalankan proyek pada saat pandemi. Untuk future problemnya itu ada masa recovery dari pandeminya, terus menyelesaikan fasum dan fasos, dan faktor in or off site. Untuk gagasan solusi desain dari beberapa problem tersebut, kami menyimpulkan dengan pendekatan IPD diantaranya dengan melakukan scheduling, terus melakukan perhitungan RAB dan menghindari penurunan dalam penjualan marketing yang bisa dipresentasikan melalui BIMX. Untuk studi komparasi desain, untuk tipe 56 itu di desain awal itu desain desain kurang mempertimbangkan pencahayaan yang masuk ke dalam ruang, terus tidak adanya ruang cuci dan bangunan mepet dengan bangunan di belakangnya. Untuk perubahannya itu di semua ruang di tipe 56 itu sudah mendapatkan pencahayaan alami sehingga mengurangi penggunaan lampu. Terus ada menambah ruang cuci dan bangunan dimajukan tanpa melanggar KLB yaitu 2 meter sehingga bangunan dikelilingi taman. Untuk yang tipe 75 sendiri itu untuk desain awal perbedaannya untuk desain awal itu lantai 1 ada 2 kamar, lantai 2-nya yang 1 kamar. Sehingga di desain alternatif itu dibalik, jadi yang lantai 1 itu 1 kamar, yang lantai 2 2 kamar. Hal ini untuk memberikan kesan homey pada seluruh ruang yang ada di rumah. Lanjut untuk studi komparasi desain tipe 60, pada desain awal tidak terdapat ruang makan dan dapur terdapat pada pojok belakang rumah dan terdapat 2 carport sedangkan pada desain alternatif itu menambahkan dapur dengan luasan yang sama yaitu 60 meter persegi, dapur terhubung langsung dengan ruang makan dan terdapat 1 carport. Lanjut untuk studi komparasi desain tipe 90, secondary entrance berada di samping bangunan, tangga terletak di tengah bangunan. Pada lantai 2, ruang keluarga memiliki view ke halaman samping bangunan, sedangkan desain alternatif terdapat secondary entrance, terdapat pagar samping untuk fungsi keamanan, tangga terletak di depan bagian rumah sehingga mendapat pencahayaan alami, sedangkan ruang keluarga memiliki view langsung ke jalan perumahan. Studi komparasi untuk fasos dan fasum, kolam terletak di bagian sebelah barat site hanya berfungsi sebagai penampung air, hanya terdapat fasilitas toilet dan site didominasi oleh penutup tanah berupa batu andes. Untuk desain alternatif, kolam terletak di barat side berfungsi sebagai viewpoint, kolam ikan dan mini waterfall, menambahkan beberapa fasilitas pendukung seperti loker, tempat wudhu, playground, dan gudang alat, mengubah penutup tanah di area sekitar menjadi wood pool deck sehingga tetap terdapat area serapan yang lebih. Berikut untuk bukti perhitungan kelayakan bisnis. Pengeluaran dari konvensional menggunakan IPD project terdapat perbedaan di angka 3.211 juta. Sedangkan untuk ROE atau Return of Equity untuk konvensional berada di angka 109% dan IPD Project berada di angka 123%. Selanjutnya berikut ilustrasi desain untuk tipe 60 dan tipe 56. Selanjutnya untuk ilustrasi desain tipe 75 dan tipe 90, lalu ilustrasi desain untuk fasos dan fasum yaitu clubhouse dan swimming pool. Berikut demonstrasi untuk BIMX yang telah kami buat, yaitu kami memilih fasos dan fasum yaitu clubhouse dan swimming pool. Di sini terdapat 3D yang sudah kita buat sebelumnya di ArchiCAD. Lalu kita bisa melihatnya dari atas dan memotongnya seperti denah. Nah, selain itu kita juga dapat menyesuaikan potongan tersebut dengan gambar teknik yang telah kita buat sebelumnya. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat informasi tentang material, misalkan tinggi material, tebal material, volume material, dan nama jenis material tersebut.
Berikutnya terdapat contoh prototipe untuk construction timeline. Jadi di sini kita memilih fast house dan fasum, yaitu clubhouse dan pool yang akan dibangun dengan jangka waktu 3 bulan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil program magang dari PPAR Arsitektur UI di PT Burok. PT Burok sendiri berdiri sejak tahun 2019 dengan Direktur Utama Bapak Muhammad Burhan dan Kepala Lapangan Bapak Andi Wianto. PT Burok memulai proyek pada tahun 2020 dengan klaster perumahan Dianis Residen. Dianis Residen terletak di Jalan Tugu Gentong, Bangunjiwo, Bantul, dengan lahan 845 meter persegi yang akan dibangun 4 rumah dan 1 ruko 3 lantai. Dari program magang didapatkan future problem dari PT Burok, yaitu kekurangan tim, kesulitan koordinasi yang diakibatkan oleh sistem linier, beban resiko dan tanggung jawab yang tidak seimbang, serta proses penyampaian desain yang lebih lama. IPD memberikan gagasan berupa problem future untuk mengisi kekosongan tim, memberikan kemungkinan komunikasi secara paralel, membagi tugas dan tanggung jawab di awal, serta teknologi BIM membantu proses menjadi lebih cepat. Berikut ini merupakan hasil alternatif desain. Pada sisi kiri merupakan desain awal dan sisi kanan merupakan alternatif desain. Alternatif dilakukan pada penggunaan struktur yang disesuaikan dengan kebutuhan, penyesuaian fasad bangunan, serta penyesuaian budget untuk konstruksi bangunan. Secara perhitungan, IPD membawa keuntungan tambahan kepada developer sebesar 58%. Perhitungan ini didasari dari efektivitas pada biaya konstruksi dan biaya manajemen. Berikut merupakan desain rumah tipe 65, terdiri dari 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tengah, ruang tamu, dapur, taman indoor, dan taman outdoor. Ruko 3 lantai dengan semi basement sebagai gudang dan kantor, lantai 1 sebagai minimarket, dan lantai 2 sebagai display market. Berikut ini saya sampaikan untuk simulasi BMX, simulasi konstruksi, dan simulasi kawasan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadi Wicaksono. Di sini saya akan menyampaikan hasil penerapan integrated project delivery pada salah satu pengembang yang ada di Yogyakarta, yaitu PT Bersama Manunggal Jaya Abadi atau Berjaya Property, yang bergerak di bisnis properti tentunya, yang menangani kawasan perumahan maupun klaster. Berjaya Property sekarang ini mengelola 5 perumahan siap bangun, dan salah satu yang sudah selesai yaitu Devina Bangun Solo. Kemudian untuk profil baik di mana saya terjun langsung di dalamnya, yaitu Berjaya 3 Residence. Lokasinya berada di Donotirto, Kasihan, Bantul, dengan unit rumah yang dijual yaitu tipe 36, luas kavlingnya bervariasi dari 80 hingga 100 meter persegi. Kemudian untuk desain rumahnya ini menggunakan tropis kontemporer, target pasarnya ini keluarga baru sebagai rumah pertama. Untuk problem yang ada di dalam pengembang sendiri, itu ada di proses yang tidak berjalan secara bersama-sama, sehingga terjadi proses kerja yang tidak efisien. Prosesnya ini masih tradisional, gitu. Proses yang tidak berjalan secara kolaboratif ini sering terjadi proses bolak-balik yang tidak efisien, dengan tidak efisien waktu dan tidak efisien biaya. Kemudian beban tanggung jawab jika terjadi sesuatu ini menjadi saling melempar-melempar seperti itu. Kemudian untuk informasi karena dikerjakan secara individu, maka informasi yang didapat dari satu pihak ke pihak lain ini terdapat degradasi informasi. Kemudian untuk dokumennya sendiri itu terpisah-pisah dan tidak terjamin kebenaran dan keamanannya. Untuk solusinya sebenarnya sangat mudah, yaitu dengan menerapkan IPD. IPD ini dapat mengkolaborasikan pihak-pihak terkait dari sejak awal konstruksi sampai selesai, sehingga tercapai proses konstruksi yang efisien baik dalam waktu maupun biaya. Kemudian untuk tanggung jawab, keputusan penting yang diambil ini berdasarkan masukan dari semua pihak terkait, sehingga semua memiliki beban tanggung jawab sesuai dengan hasil diskusi yang dilakukan. Kemudian informasi yang terbuka, semua pihak ini wajib memberikan informasi secara benar dan terbuka sehingga mengurangi dan menghilangkan degradasi informasi. Yang keempat yaitu media teknologi. Di sini teknologi yang digunakan yaitu BIM, di mana memberikan gambaran secara lebih akurat dan lebih informatif, yang sehingga menentukan pada nilai biaya dan investasinya. Untuk komparasi desainnya, perbedaan paling besar ini terdapat pada sistem teknologi informasi dan sistem kerjanya. Jadi di desain lama masih menggunakan 2D dengan 2D, 3D desain tradisional. Jadi memperbesar kemungkinan ketidakakuratan desain di 2 dimensi dan 3 dimensinya, sehingga tidak efisien waktu kerja. Dan di sini contoh dari penggunaan 3D itu, desain ini sebenarnya sudah selesai, tapi karena tidak ada kolaborasi, ternyata owner tidak suka, jadi harus diulang dari awal. Untuk desain yang baru ini menggunakan BIM dan IPD, di mana mengurangi kesalahan atau perbedaan dalam 2D dan 3D-nya, serta keluarannya itu menjadi lebih akurat, seperti PLQ RAB-nya. Kemudian untuk sistem IPD-nya menjadikan proses pengembangan desain ini menjadi lebih efisien dan terukur. Ini contoh dari gambaran bagaimana BIM menyimpan informasi-informasi bangunan di dalamnya. Kemudian untuk kelayakan bisnisnya, di sini dapat dilihat bahwa IPD ini dapat menekan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Dapat menekan pengeluaran dari human error, kemudian mengefisienkan material dan bahan. Pendapatan ini karena desainnya lebih baik dan kemudian lebih efisien, dapat meningkatkan nilai pasar sebagai nilai jualnya, maka surplusnya ini juga dapat meningkat dari 330 juta menjadi 620 juta. Return on equity-nya dari 58% menjadi 108%. Pada BB Barat ini semisal penjualan di 2 tahun, rencana 2 tahun, pada tahun ke 1,6 ini modal sudah kembali, sudah balik modal gitu. Asumsi penjualan per tahunnya itu 4 unit. Ini gambaran yang lebih detailnya lagi, di mana produksi unitnya itu dapat ditekan hingga 4%, harga jualnya bisa dinaikkan hingga 12%, total profitnya dapat meningkat hingga 88%. Berikut gambaran Berjaya 3 Residence yang merupakan berkonsep tropis kontemporer dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi dan serta dapur yang berada di bagian belakang. Ini merupakan gambaran hasil dari BIMX dan UX ini bukan hasil dari Archicad 24, kemudian ada simulasi konstruksi. Simulasi konstruksi ini hasil dari Archicad 24 dengan Navisworks. Dengan BIMX ini dapat mengurangi perbedaan interpretasi desain sehingga semua memiliki gambaran yang sama tentang desain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Zaki dari tim PT Graha Wijaya Land akan memaparkan hasil pemagangan di PT Graha Wijaya Land. PT Graha Wijaya Land memiliki komitmen memberikan produk terbaik pada kawasan perumahan siap huni. Konsep fleksibel pada pra dan pasca produksi menjadi penawaran untuk pembeli. Strategi marketing yang memberi kepastian, memberi pelayanan jaminan sesuai dengan perencanaan dan jaminan hak legal yang diberikan tentunya di muka. Profil proyek di mana PT Graha Wijaya Land berdiri tahun 2020 bertepatan dengan proyek ini dibangun. Sekitar tahun 2020 dibangun di Jalan Puring Kaliurang, Argomulyo, Sedayu, Bantul, di mana memiliki lahan seluas 1,4 hektar dan 4 tipe rumah, di mana terdapat dalam 8 blok. Villa Argomulyo berkonsep bangunan tropis smart home yang dilirik internet kecepatan tinggi dengan desain minimalis kental nuansa ala villa. Kawasan seluas 1,4 hektar dengan total 97 unit, kawasan ini menargetkan pembeli sekunder. Dari yang kami analisa terdapat TBD sistem, antara lain adalah tim, grup kecil yang cukup padat, proses aliran informasi yang kurang optimal, risiko kegagalan terbesar terpusat pada stakeholder, dengan reward, kesuksesan terbagi merata sesuai dengan job yang diberikan, namun teknologi yang non-PIM, produksi gambar, terus kerap terjadi ketika ada produksi dibangun. Kemudian agreement, unilateral, namun penyampaian terbuka dan diskusi secara bersama. Lalu kami usulkan sistem IPD tentunya dengan konsep berikut, optimalisasi dengan adanya tim BIM dan efisiensi sebagai sharing konsep di awal, kemudian proses keterbukaan informasi untuk meminimalisir risiko. Maka perlu keterbukaan pada saat pembentukan tim per proyek, kemudian reward diberikan kepada job desk yang dilaksanakan, kemudian untuk teknologi menjadikan BIM atau BIM X menjadi landasan kerja sebagai sharing informasi yang dapat memberikan informasi secara kompleks dan detail. Agreement semakin menguatkan sifat multilateral dalam mencapai kesempatan dan meminimalisir terjadinya risiko. Problem yang kami hadapi yaitu adalah perumahan Villa Argomulyo sudah terancang pada unit rumah berkonsep satu lantai. Pada pertengahan pembangunan, pada bagian selatan di kawasan dibangun gereja dengan model 3 lantai, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi tampilan kawasan karena lahan kawasan yang berkontur dan berlevel antara rumah. Nah, tim diharapkan bisa memberi solusi pada lahan kosong karena bersinggungan dengan level gereja. Nah, selain itu, diharap memberi usulan desain bertipe 45 plus pada blok H. Berikut adalah problemnya. Kemudian inilah solusi yang kami berikan, terdapat 3 alternatif. Alternatif pertama dari Dianti Firda yaitu adalah kami semua merespon keadaan sekitar terdapat bangunan 3 lantai, kita harus merespon fasad, bangunan selaras, kemudian denah yang ditawarkan sebagai berikut, dengan pemanfaatan halaman belakang sebagai ruang interaksi, kemudian untuk Nadia, pada lantai 1 ruang didesain tanpa sekat agar terkesan luas dan dapat mengakses ke halaman belakang dan digunakan sebagai tempat bersantai. Kemudian untuk saya sendiri, desain denah yang efisien fleksibel untuk mendapatkan kenyamanan ruang tentunya. Kemudian untuk studi komparasi desain blok H, berikut adalah desain yang akan diletakkan di blok H, namun kami memberikan 3 alternatif, yaitu bertipe 45+. Usulan desain dirancang menggunakan pendekatan IPD pada efisiensi desain untuk meningkatkan kualitas, menekan harga produksi bangunan, dan penggunaan BIM. Kemudian berikut adalah solusi desain blok H. Dari kami, ruang Firda dengan luas lantai adalah 120, sementara luas bangunan 90. Untuk Nadia, berikut desainnya. Kemudian untuk saya sendiri, tipe 55, dirancang agar sesuai dengan irama bangunan kawasan, fasad dan atap untuk pengembangan dan efisiensi material, denah menggunakan konsep villa pada hubungan ruangannya. Kemudian perbandingan kelayakan bisnis, informasi umum yang kami dapatkan dari developer yaitu seputar harga pokok umum. Harga tanah 1 juta, kemudian harga bangunan 2,5. Dari data tersebut, maka kita kembangkan. Ditemukan master budget dalam lahan berikut adalah sebesar 26 M. Dari surplus yang kita bisa kembangkan sebagai berikut tentunya. Dengan tipe yang kami rancang 90, dengan luas lahan 100 atau 135, kami mendapatkan harga yang lebih dekat atau lebih murah ketimbang bangunan dengan tipe 45, 40, dan 36. Dari komparasi ini membuktikan bahwa kita untung 10% dengan luasan bangunan yang lebih tinggi tentunya. Berikut adalah perbandingannya untuk kafling C1. Baik, terima kasih. Lalu akan kami tampilkan BIM X tentunya. Berikut contoh dari pekerjaan saya. Ini adalah denah C1, lantai 1. Kemudian lantai atap, mohon maaf, dari lantai 2. Kemudian ini tampaknya. Dan potongan. Dari gambar informasi tersebut kami mengembangkannya menjadi BIMX. Berikut untuk ID-nya. Oke, sekian dan terima kasih berikut yang bisa kami tampilkan dan informasi yang kami paparkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang tugas integrated project delivery kami di PT Gria Pari Lestari dengan tim Intan Widianti Utami dan Muhammad Rafiq Noval. Untuk profil perusahaannya, PT Gria Pari Lestari ini berkembang di bidang properti dan konstruksi dengan kantor di Yogyakarta dan Surabaya. PT GPL ini bekerja sama dengan PT Gaharu yang membawahi Dentum Studio. PT GPL ini bertanggung jawab dalam proses pembuatan bisnis plan, dan PT Gaharu ini bertanggung jawab dalam proses perancangan dan konstruksi. Di sini kami berkesempatan untuk mengerjakan proyek perumahan di Sudirman Townhouse. Di Sudirman Townhouse ini terletak di area perkantoran dan pusat perbelanjaan. Untuk luas area sekitar 2,5 hektar dengan konsep tropis modern. Terdiri dari 45 unit dengan tipe 35 dengan 3 tipe, yaitu tipe 50, 75, dan 90, serta fasum, kolam renang, dan clubhouse. Untuk target marketnya menengah ke atas dengan range harga 500 sampai 1 miliar. Untuk future problem yang dihadapi pengembang berupa adanya kemungkinan human error, proses pengerjaan yang membutuhkan waktu lebih lama, pengawasan di lapangan yang membutuhkan waktu lebih lama dalam mengambil keputusan. Untuk gagasan solusi desain dalam pendekatan IPD ini, kami berfokus pada pemilihan fixture yang efektif, pengoptimalisasian kinerja perancangan, efisiensi waktu, tenaga, dan biaya dalam quality control proyek. Kemudian ini untuk komparasi desain metode TPD dan IPD untuk tipe 95. Untuk tipe 95 ini ada penambahan ruang berupa kamar pembantu dan kamar mandi. Pada metode IPD ini kami menggunakan BIM sehingga proses perancangan dapat dilakukan secara terintegrasi. Serta juga perhitungan BOQ menggunakan BIM sehingga didapat perhitungan yang akurat dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Ini untuk desain tipe 75. Kemudian untuk bukti kelayakan bisnisnya dapat dilihat pada detail analisis PEP-nya. Pada metode IPD didapat pengeluaran total sebesar 21 miliar dan pendapatan total 35 miliar dengan surplus 14,7 miliar, sehingga didapat return on equity-nya 144,6% dengan payback period-nya 2,9 tahun. Ini untuk efisiensinya. Kemudian ini untuk master plan-nya terdiri dari 3 tipe 55, 75, 95, serta clubhouse dan kolam renang. Ini untuk denah tipe 75, ini untuk perspektif tipe 75, ini untuk denah tipe 95, perspektif tipe 95, serta ini simulasi penggunaan BIMX pada tipe unit 95. Ini adalah 3D modeling untuk perumahan di Sudirman Townhouse tipe 95. Bisa dilihat, lalu langsung saja ke lantai 1, untuk gambar kerja lantai 1, seperti ini. Langsung saja go to 3D. Maka akan memperlihatkan potongan yang ada pada area lantai 1. Untuk memperlihatkan lantai 2, kita dapat menggerak ke atas, menarik ke atas, seperti ini. Maka akan memperlihatkan denah lantai 2 secara 3 dimensi. Lalu lanjut ke atas, sampai ke atap. Lalu selanjutnya ke potongan. Nah, untuk potongan ini gambar kerja seperti ini, kita langsung go to 3D, memperlihatkan sisi mana yang dipotong sesuai dengan gambar kerja. Kita dapat mengetek maju dan mundur di mana area yang dipotong. Selanjutnya seperti ini. Lalu kita langsung ke area tampak depan bangunan. Nah, untuk tampak depan bangunan itu gambar kerja seperti ini. Kita dapat langsung melihat ke bagian 3D-nya, yang dimana memperlihatkan area depan bangunan perumahan ini. Begitu. Sekian dari saya. Sekian pemaparan tugas IPD kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawang Syahda Warabuspita. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek IPD saya. Di sini saya berkesempatan untuk magang di PT Nirmana Utama yang berlokasi di Jalan Johar, Banyuraden, Gamping, Yogyakarta yang telah didirikan dari tahun 2011 yang telah berpengalaman dalam membangun baik di bidang komersil maupun residen dengan konsep modern minimalis dan green arsitektur. Beberapa proyek yang telah dikerjakan oleh PT Nirmana Utama yaitu adalah Gara Jingga Residence, Gara Nirma Telugu Adi, dan Lembayung Residence. Di sini saya berkesempatan untuk mengerjakan proyek rumah Yearly yang merupakan proyek rumah pribadi yang berlokasi di Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta yang memiliki luas 1.132,51 meter persegi. Beberapa fasilitas yang dimiliki oleh rumah ini adalah 2 dapur, 4 kamar mandi, 2 taman, kolam renang, 5 kamar tidur, dan garasi. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama adalah ketidaksesuaian antara gambar kerja dengan keadaan lapangan. Yang kedua adalah antar tenaga ahli yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung. Yang ketiga adalah waktu dan material yang terkadang terbuang akibat terdapat clash. Dan yang terakhir adalah saat ini pekerjaan hanya dikerjakan melalui gambar 2 dimensi. Gagasan solusi pendekatan IPD yang saya dapatkan yaitu semua tenaga ahli berkolaborasi secara langsung dari awal menggunakan software PIM yang dapat membantu menyimpan berbagai aspek informasi yang telah direncanakan mulai dari gambar 2 dimensi hingga gambar 7 dimensi. Dapat perbedaan pada desain lama dan desain baru. Yang pertama adalah dari softwarenya. Untuk desain lama itu menggunakan AutoCAD dan desain baru ini menggunakan ArchiCAD. Yang kedua adalah BOG-nya. Untuk desain lama ini menggunakan perhitungan pada Excel dan untuk desain baru ini menggunakan ArchiCAD yang informasinya lebih lengkap sesuai dengan kriteria yang dipilih. Kemudian untuk gambar kerjanya, desain lama itu hanya memuat informasi dimensi dan material, sedangkan desain baru ini memuat informasi mengenai material, dimensi, volume, ketinggian, detail, 3D, dan lain-lain. Kemudian untuk denahnya sendiri, desain baru ini terdapat penambahan dimensi dan terdapat penambahan fasilitas, taman, kolam renang, dan selasar. Kemudian untuk fasadnya sendiri, desain lama ini menggunakan desain tradisional dengan pendopo dan desain baru ini menggunakan desain minimalis modern dengan atap semi-dak dan atap beton. Kemudian untuk materialnya sendiri, desain baru ini pada eksteriornya menggunakan wood plank dan untuk desain lama itu menggunakan batu alam. Untuk kelayakan bisnisnya dapat dilihat bahwa secara IPD project lebih menguntungkan baik dari sisi pengeluaran, pendapatan maupun dari return of equity. Dapat dilihat bahwa return of equity secara konvensional sebesar 97% dan secara IPD project sebesar 327%. Berikut merupakan hasil dari Hyper BIMX yang sudah dirancang di dalam ArchiCAD. Jadi BIMX ini merupakan sebuah hasil dari apa yang sudah kita rancang di dalam ArchiCAD. Di dalam BIMX ini sudah memuat berbagai informasi, mulai dari 3D view, site plan, denah, tampak, potongan, rencana, maupun detail. Dari 3D view sendiri, kita dapat melihat sekeliling dari site plan yang telah kita rancang. Dan juga bisa menggunakan work mode, baik di dalam eksterior maupun interiornya. Kemudian untuk denahnya sendiri, kita dapat melihat baik secara 2 dimensi maupun secara 3 dimensi. Di dalam informasi 3 dimensi ini dapat dilihat denah lantai 1 maupun denah lantai 2 dengan cara menarik dari potongan ini. Lantai 1 dan lantai 2. Begitupun juga dengan potongannya sendiri juga kita dapat melihat secara 2 dimensi maupun secara 3 dimensi. Di dalam potongan sendiri kita juga dapat menarik atau memundurkan potongan ini. Sehingga dari hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, penggunaan BIM di dalam suatu perusahaan itu sangat menguntungkan karena tidak hanya memudahkan dalam presentasi ke klien, tetapi juga memudahkan di dalam pengawasan di lapangan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
kelompok mahasiswa yang ditempatkan pada PT Darminto Baru Propertindo atau DM Property. Lalu di sini merupakan timeline dari DM Property. Dibentuk pada tahun 2016, lalu memulai karir usahanya dengan pembangunan pasar-pasar kecil, lalu pada tahun 2016 membuat perumahan DM Village yang merupakan proyek terbesarnya, lalu pada saat ini masih diteruskan hingga pada tahap pemasaran, namun pada saat-saat tertentu mereka masih membuat kasar-kasar yang lebih kecil. Ya, baiklah. Ini adalah problem yang kami temui yang dihadapi oleh PT. Jadi memang karena perusahaan ini sendiri masih bersifat tradisional dan menerapkan proses IPD, terdapat beberapa problem. Untuk di tim, komposisi tim masih belum optimal. Sementara untuk proses informasi juga masih berjalan secara linear. Untuk resiko dan reward itu masih belum ada karena semuanya masih ditanggung oleh owner. Kemudian proses komunikasi masih terjadi secara 2 dimensi. Sementara untuk kontrak, pihak outsourcing itu dilibatkan dengan proyek tanpa pemahaman komprehensif terhadap proyek. Ini adalah solusi yang kami perkenalkan kepada PT dengan membawa proses IPD ke dalam PT. Yang pertama itu di dalam bagian tim adalah mengisi kurang personel pada divisi pekerjaan. Kemudian untuk proses informasi adalah informasi berjalan secara paralel dengan BIM sebagai media utama. Kemudian harus adanya pembagian antara risiko dan reward yang sudah ditentukan sejak awal dengan menentukan benchmark. Untuk komunikasi dengan media 3D dengan bantuan BIMX. Dan untuk kontrak, menggunakan tenaga in-house yang terlibat dalam proses komprehensif sejak awal. Baiklah, ini adalah analisis kelayakan bisnis dari Kedaton Asri. Jika kita menggunakan metode konvensional, maka surplus atau defisien dapat itu sebesar 1.174 juta dengan persentase ROE adalah 92%. Sementara ketika kita menggunakan IPD project, maka surplus atau defisien yang didapatkan surplus yang didapatkan adalah 1,7 M dengan return on equity-nya adalah 139%. Ini adalah desain rumah dari Kedaton Asri. Jadi Kedaton Asri itu adalah rumah tipe 40 di luas lahan 72 meter persegi. Desain yang diharapkan adalah desain sederhana dengan target pasar adalah orang-orang tua parubaya, sehingga di sini lebih banyak menggunakan aksen-aksen hangat seperti kayu untuk menarik perhatian dari konsumen. Lalu ini analisis kelayakan bisnis untuk dari Kedaton Asri. Untuk metode konvensional mendapatkan surplus yaitu 1,7 M dengan ROE 68%. Lalu bila menggunakan metode IPD didapatkan surplus yang lebih besar yaitu 2,8 M dengan ROE 111%. Nah, lalu ini untuk desain Kedaton Asri yaitu dengan rumah tipe 85 yang memiliki di antara 80 sampai 100 meter persegi. Untuk bangunan sendiri ini memiliki 1 kamar di lantai 1 dan 2 kamar di lantai 2. Dengan fasilitas yaitu ruang keluarga dan 2 kamar mandi. Lalu untuk bangunannya sendiri itu didekatkan pada model minimalis dengan target pasar semua kalangan. Merupakan analisis kelayakan bisnis untuk DM Village. Jadi untuk yang metode konvensional didapatkan surplus defisitnya sebesar 9.850 dengan return of equity-nya 67,71%. Dan untuk yang metode IPD, surplus defisitnya 16.652 dengan return of equity-nya 114,46 miliar, 6%. Ini merupakan desain untuk masjidnya. Jadi pembagiannya yang lantai 1 untuk jamaah yang laki-laki dan yang lantai 2 untuk jamaah perempuan dengan kapasitas yang lantai 1 kurang lebih 100 orang dan yang lantai 2 kurang lebih 65 orang. Ini adalah model dari BIMX-nya, ini adalah model 3D-nya. Kemudian di sini kita akan melihat salah satu fitur yang disediakan oleh BIMX yaitu untuk melihat denah. Nah, ini adalah tampilan denah secara 3 dimensi. Kemudian jika kita ingin lihat model 2 dimensinya, maka akan jadi seperti ini. Ya, ini adalah denahnya, dan kemudian masih banyak lagi gambar kerja yang lainnya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Berikut penjelasan terkait Integrated Project Delivery kami. Perkenalkan, saya Herunisa. Saya Febriansa Wijaya. Dalam pengembangan IPD ini, kami bekerja sama dengan PT Solusindo itu yang telah berdiri selama kurang lebih 10 tahun dan telah mengembangkan beberapa proyek dan selanjutnya diharapkan mampu menerapkan Integrated Project Delivery. Hal ini sejalan dengan visi misinya, yaitu pengembangan proyek dengan nilai ekonomi yang optimal melalui produk yang berkualitas. Proyek yang kami kerjakan adalah proyek Hinggil Mansion, berlokasi di Bangunjiwo, Bantul, dengan jumlah unit 68. Hinggil Mansion memiliki 2 tipe perumahan, yaitu Ayana dan Azara, dengan luasan masing-masing tipe yaitu 80 meter persegi. Berdasarkan analisis kami, terdapat beberapa future problem dengan garis besar yang berada pada kurangnya SDM dengan penerapan teknologi yang konvensional, tingkat kedetailan rendah, serta kurang meratanya pembagian risiko untuk beberapa divisi. Maka solusi yang ditawarkan IPD adalah proses yang terbuka, restructuring menjadi lebih mudah dan mampu meminimalisir risiko dengan peningkatan teknologi BIM-X sebagai media kolaborasi baru yang efisien. Terkait penerapan desain, PT Solji masih mengembangkan proyek dengan TPD Method, dan untuk proyek yang kami kerjakan menggunakan IPD Method dengan modeling proses yang sudah terintegrasi menggunakan ArchiCAD, high accuracy pada BOQ analisisnya, dan direct to the 3D integrity level terkait pada dokumen producingnya, dan presentasi menggunakan BIM-X method yang lebih efisien. Kemudian terkait harga unit produksi dari Ayana dan Azahra, di sini untuk benchmarknya sendiri 4,2 juta. Di sini kami mendapatkan nilai efisiensi terhadap Ayana 16,04% dan Azahra 14,55%. Kemudian untuk benchmark terhadap 68 unit di sini sebesar 23,12 miliar. Untuk efisiensi yang kami dapatkan dari Ayana dan Azahra sebesar 19,59 miliar. Kemudian terkait kaitan bisnis, terkait konvensional dan IPD project yang kami kembangkan. Di sini dapat dilihat bagaimana nilai efisiensi atau selisih yang dihasilkan terkait IPD project yang kami lakukan. Untuk pendapatan di sini kami memiliki membuat range yang sama. Di sini terlihat perbedaan pada hasil pengeluaran, di mana hasil pengeluaran konvensional sebesar 58 miliar dan IPD project yang kami kembangkan sebesar 49 miliar yang didukung dengan biaya konstruksi perumahan 19 miliar. Di sini didapatkan nilai surplus sebesar 22 miliar pada IPD project, sedangkan pada konvensional sebesar 13 miliar. Untuk nilai ROW-nya ada sebesar 101% pada IPD project yang kami kerjakan. Kemudian ini adalah ilustrasi desain terhadap master plan Hinggil Mansion. Untuk di sisi utara adalah Azahra, untuk di sisi selatan adalah Ayana. Kemudian ini untuk visualisasi denah pada konsep Ayana yang bertipe modern minimalis. Ini adalah ilustrasi desain yang dikembangkan Ayana. Kemudian untuk Azahra sendiri yang berkonsep teknik klasik dengan visualisasi seperti ini. Kemudian bisa dilanjutkan Mbak Nisa. Baik, penerapan BIM-X di sini sebagai media presentasi sudah terintegrasi secara 2 dimensi dan 3 dimensi, efisien terhadap klien, marketing, dan juga pekerja lapangan. Dari BIM-X ini bisa dihasilkan visual gambar 2 dimensi, kemudian ditransformasikan ke dalam 3 dimensi, dan dapat dilihat section-sectionnya secara visual 3 dimensi maupun 2 dimensi. Ini adalah media presentasi yang bisa dikembangkan. Kemudian lanjut untuk simulasi terhadap scheduling design. Di sini melihatkan proses pembangunan dari sebuah unit yang bisa dikembangkan dan bisa melihat proses timeline yang dikembangkan untuk perancangan ini. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kuliah magang saya di PT Royal Sejati Yogyakarta. Yang pertama-tama, profil perusahaan pengembang, yaitu PT Royal Sejati Property, di mana PT ini merupakan salah satu developer properti anggota REI yang beralamat di Perumahan Banyuraden Pratama, Blok C4, Jalan Cokrowijayan, Sukunan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. PT Royal Sejati Property sendiri berdiri pada tahun 2018 dengan struktur organisasi sebagai berikut. PT Royal Sejati Property ini konsen dalam bidang properti dengan penekanan segmen menengah ke bawah atau middle low, dan memiliki proyek yang sedang berjalan berupa kawasan hunian Royal Kafling Sedayu yang berlokasi strategis tidak jauh dari perkotaan. Untuk profil proyek sendiri, yaitu konsep Royal Kafling Sedayu berupa hunian untuk kalangan menengah ke bawah dengan penawaran harga 200 hingga 500 juta rupiah. PT Royal Sejati Property ini ingin menawarkan hunian yang sederhana namun tetap memiliki kesan estetika yang mewah. Untuk saat ini seluruh proses teknis perencanaan dan perizinan secara umum sudah selesai. Maka dari itu, kami selaku mahasiswa magang IPD yang bergabung diposisikan sebagai tim arsitek yang bertugas memberi kritik serta saran dalam segi arsitektural, sekaligus dapat memberi desain alternatif berupa hunian rumah tipe 36 atau 50. Berikut adalah site plan existing-nya yang sudah dibagi per kafling. Nah, untuk harga unit rumah tipe 36 dan 50 berkisar mulai harga 300-an juta dengan fasilitas sebagai berikut. Ini untuk tipe 36 dengan luas tanah kira-kira 70 meter persegi dan luas bangunan 36 meter persegi dengan jumlah unit 11. Berikutnya adalah tipe 36 dengan luas tanah 80 hingga 90 meter persegi dan luas bangunan 50 meter persegi dengan jumlah 17 unit. Untuk problem pengembang sendiri, Royal Kafling Sedayu secara garis besar dalam kendala teknis lebih pada bagian kontur, tanah existing yang rata-rata tidak datar, sehingga desain harus menyesuaikan. Di lain sisi harga material yang terus naik sedangkan daya beli masyarakat menurun. Maka dari itu solusi yang saya tawarkan, hal yang dilakukan untuk pertama kali yaitu mendiskusikan bersama direktur terkait konsep dan pangsa pasar yang dituju dalam perancangan hunian. Berikutnya pencarian referensi gambar disertai dengan informasi terkait harga dan material yang digunakan. Yang ketiga, pembuatan animasi konstruksi BIM yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan konstruksi pada proyek. Nah, berikutnya adalah studi komparasi desain lama dan baru. Nah, ini untuk desain lamanya. Berikut adalah desain baru yang saya rancang dengan tipe bangunan 36. Ini untuk harga master budget yang saya dapat dan analisa harga pokok yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Setelah ini saya akan memperlihatkan video tentang konstruksi bangunan yang setelah saya rancang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Melisa. Saya akan mempresentasikan proyek kos eksklusif Hara Residence.
Proyek ini saya kerjakan pada saat saya magang di PT Cakrawala Matrix. PT Cakrawala Matrix sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang properti, perdagangan, barang, dan jasa konstruksi. Tugas saya di sini yaitu membuat impresi baru dari fasad kos eksklusif, melakukan penataan ulang pada denah kos, dan desain interior kos. Nah, 3 hal ini akan diintegrasikan dalam satu bangunan yang berhubungan satu sama lain gitu. Ini existing, ini masalah dan solusinya. Jadi untuk masalahnya sendiri, karena menggunakan model in-house, itu pekerjaan dilakukan terpisah per divisi. Jadi pekerja itu bertanggung jawab akan pekerjaannya sendiri. Jadi solusinya di IPD yaitu meminimalisir kesalahan pekerjaan proyek dengan komunikasi yang lebih baik dengan IPD dan pengambilan keputusan yang lebih matang di awal. Jadi resikonya juga jauh lebih menurun dibandingkan jika dikerjakan oleh masing-masing pekerja gitu. Ini desain yang lama, ini desain yang baru. Komparasi desain, jadi di desain yang lama itu belum memperhatikan maintenance tumbuhan, lighting, terus signage entrance masuk ke bangunan. Di desain terbaru, fasad sudah memperhatikan signage bangunan, shading bangunan yang tidak menutup view kamar, dan mempertegas entrance. Selain itu, desain juga dibuat dengan model yang lebih simpel dan efisien untuk bangunan gitu. Dari segi komparasi desain, pencahayaan bangunan itu kurang maksimal di desain yang lama karena shading menutupi cahaya yang masuk. Sementara di desain yang baru, itu pencahayaan dimaksimalkan pada area tidur dan area bekerja. Nah, ini untuk area tangga itu awalnya gelap, namun di desain yang baru itu ditambah skylight agar area tangga itu tetap terang di siang hari tanpa menggunakan listrik gitu. Ini penataan ruang, jadi ruang menjadi sangat sempit karena menggunakan queen size dan sirkulasinya juga cukup sempit untuk keluar masuk, dan juga interior juga akan memenuhi kos. Jadi solusinya adalah ruang diperlebar 2 meter persegi dengan memberi area sirkulasi yang lebih luas dan juga memberi area kerja dan bukaan yang membuat penghuni bekerja lebih kondusif dengan ruangan yang lapang. Ini break even point-nya, sewa kosnya 2,5 juta per bulan, sewa kafe 25 juta per tahun, biaya maintenance-nya 49 juta per tahun, harga jual plus PPh-nya 11 miliar, keuntungan bersihnya 695 juta dengan perhitungan balik modal 15 tahun. Ini untuk hasil desain terbaru. Ini untuk building structure. Ini area cafe, jadi kafenya coworking untuk meminimalisir noise, jadi tidak mengganggu penghuni. Area komunal diletakkan di area sirkulasi dengan intensitas pertemuan yang banyak, jadi penghuni sering bertemu gitu. Unit kos juga dilengkapi dengan area bekerja yang luas dan 2 bukaan yang intensional. Ini untuk BIM-X-nya, jadi BIM-X-nya sendiri konsumen bisa langsung dapat melihat bagian dalamnya seperti apa, bangunannya seperti apa, ini bagian dalam gitu, dan bisa langsung dipotong, jadi konsumen bisa langsung melihat denahnya gitu seperti ini, bisa langsung tarik dan di zoom. Selain itu juga bisa diposisikan sesuai kebutuhan. Kita juga bisa langsung melihat gambar kerjanya seperti ini. Bisa langsung seperti ini. Nah, dan ini untuk videonya.
sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Bayu. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari magang integrasi project delivery. Dimulai dari profil singkat pengembang tempat saya magang, yaitu adalah PT Cakrawala Metric, perusahaan yang bergerak dalam bidang properti, perdagangan barang, dan jasa konstruksi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2008 dengan motonya yaitu melayani konsumen dengan kesungguhan hati. Cakrawala Metric berharap dapat memberikan solusi akan kebutuhan masyarakat atas hunian yang nyaman. Sejumlah perumahan telah dibangun oleh PT Cakrawala Metric, yaitu ada Kampung Ambarukmu, Hara Residence, hingga Taman Ayam Sedayu. Taman Ayam Sedayu merupakan sebuah perumahan yang diamanai kepada saya untuk dikerjakan fasilitas umum yang ada di perumahan tersebut. Secara singkat, Taman Ayam Sedayu merupakan sebuah perumahan minimalis, modern yang terletak di Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Lokasinya cukup strategis, yaitu dekat dengan Bandara YIA, Universitas Mercu Buana, dan akses 2 gerbang tol. Target pasar dari perumahan ini yaitu masyarakat menengah dengan harga yang ditawarkan yaitu 299 juta hingga 330 juta rupiah. Taman Ayam ini memiliki 131 unit dengan tipe unit 36 dan 40 dan luas tanah 72 hingga 164 meter persegi. Dapat dilihat ini merupakan side plan dari perumahan Taman Ayam Sedayu. Di bagian selatan langsung berbatasan dengan rel kereta api, sehingga membutuhkan rekayasa khusus untuk mengatasi akustik di sekitar sini. Lalu ini merupakan fasilitas umum masjid dan ini merupakan kolam renang. Ini adalah denah dari tipe 36 dan tipe 40 di perumahan tersebut. Dan ini merupakan visualisasi tipe 36 pada perumahan tersebut. Di sini saya diamanai untuk meredesain sebuah fasilitas publik yaitu masjid dan kolam renang. Dapat dilihat ini desain awal dari masjid dan yang di kanan ini adalah desain awal dari kolam renang. Permasalahan yang dihadapi yaitu pengelolaan proyek sudah melibatkan semua stakeholder, namun masih menggunakan metode tradisional project delivery sehingga potensi terjadinya kesalahan secara teknis masih besar. Lalu risiko dalam pekerjaan masih ditanggung secara subdivisi masing-masing dan keterbatasan personil khususnya bagian perencanaan, sehingga setiap proses perencanaan perlu meng-hire sebuah konsultan secara eksternal. Dan solusi yang ditawarkan yaitu adalah proses perencanaan melibatkan diskusi secara menyeluruh. Hal ini akan memberikan efisiensi waktu ketika eksekusi nanti. Lalu penerapan metode IPD dengan media BIM khususnya BIMX sebagai sarana presentasi sehingga setiap personel dapat memiliki akses terhadap rencana proyek. BIMX juga dapat dimanfaatkan untuk marketing sehingga informasi yang diberikan kepada klien dapat lengkap. Transparansi dalam produksi dan perencanaan untuk setiap stakeholder yang berhak sehingga integrasi setiap divisi dapat berlangsung optimal di lapangan. Bisa dilihat di sebelah kiri merupakan hasil desain dari Masjid Taman Ayam Sedayu dan sebelah kanan adalah tampak masjid dari sebelah timur. Dan ini merupakan set plan dari Masjid Taman Ayam Sedayu dan ini merupakan visualisasi tampak dari tampak utara dan tampak barat, ini tampak timur dan tampak selatan, dan ini merupakan visualisasi dari kolam renang. Dapat dilihat di sini adalah kolam renang untuk anak-anak dan di sebelahnya ada kolam renang khusus dewasa. Dan ini merupakan set plan dari kolam renang dan ini merupakan rekapitulasi RAB pada pembangunan masjid perumahan Taman Ayam Sedayu. Dapat dilihat jumlah harganya yaitu sekitar 219.610.000 dan jika ditotalkan dengan pajak sekitar 241.600.000 rupiah. Selanjutnya kita beralih ke BIMX. Di BIMX kita dapat melakukan berbagai aktivitas seperti kita bisa melihat gambar-gambar seperti gambar denah atau kita ingin melihat gambar tampak utara dan ini sudah terintegrasi langsung dengan 3D modeling. Secara kita ingin melihat potongan AA. Di sini kita bisa melihat secara 3D. Ya, bisa dilihat di sini kita bisa melihat berbagai material yang dipakai, lalu fondasinya bagaimana, lalu ada keterangan material, dan di sini kita bisa melihat 3D secara full.
Yap, ini kita bisa melihat 3D secara full. Kita bisa melihat berbagai elemen dan material yang dipakai pada rancangan ini. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zemi Manunes Musalam Basarewan. Saya Maida Isandi Indriani. Kami akan mempresentasikan hasil laporan magang kami yang berada di Adi Sukmaland Development. Jadi PT Adi Sukmaland Development bergerak di bidang properti, yaitu sebagai pengembang perumahan dan juga jasa konstruksi. Untuk proyek perusahaannya ada Cokro Riverview, Cokro Heritage, dan juga Cokro Boulevard. Cokro Boulevard adalah proyek yang sedang kami tangani. Untuk problem future-nya yang ada di perusahaan ini, yaitu perusahaan masih bersifat tradisional dan belum menerapkan sistem IPD. Untuk kerja timnya masih menggunakan sistem subkon, kemudian proses informasinya masih berjalan secara linear, oleh direktur perusahaan, kemudian sampai ke pelaksana. Pembagian risikonya juga masih ditanggung oleh tiap-tiap stakeholder. Kemudian komunikasinya menggunakan sistem konvensional, 2 dimensi, dan market study. Untuk tingkat kedetailnya masih belum terlalu detail, untuk keuntungannya masih belum terbagi secara merata. Kemudian untuk solusinya, yaitu kami menawarkan penerapan sistem IPD pada perusahaan dengan ekskelensi kerja tim menggunakan in-house dengan sistem in-house, yaitu seluruh stakeholder saling berkaitan dan memegang perannya masing-masing. Kemudian proses informasinya berjalan secara paralel dengan BIM, pembagian resikonya juga tidak dititik beratkan pada satu pihak saja. Kemudian komunikasinya dapat dilakukan dua arah, baik pada proses desain maupun konstruksi. Kemudian keuntungannya dapat disepakati di awal sehingga keuntungan dapat terbagi secara merata. Dan untuk Cokro Boulevard adalah proyek yang terbesar di Adi Sukmaland. Kemudian proyek yang kami tangani yaitu rumah tipe 65 dan juga rumah tipe 90. Nah, untuk bukti kelayakan bisnisnya, kami membandingkan antara yang menggunakan sistem dengan sistem konvensional dan dengan menggunakan sistem IPD. Nah, dapat dilihat sendiri, dengan menggunakan sistem konvensionalnya ini, surplus yang akan didapatkan itu sebesar 18 miliar sekian, untuk sistem IPD-nya sebesar 36 miliar sekian. Nah, jadi dapat dilihat di sini, jika menggunakan sistem IPD, keuntungan surplus yang didapatkan itu bisa lebih besar 2 kali lipat. Dengan asumsi penjualan per tahunnya itu 33 unit sampai 34 unit. Next. Nah, untuk Cokro Boulevard yang tipe 65 ini dapat dilihat bisa mendapatkan keuntungan tambahan 748 juta sekian. Untuk yang tipe 90 ini keuntungan tambahannya 506 juta sekian. Next. Ini untuk master plan Cokro Boulevard sendiri. Untuk yang tipe 65-nya sebanyak 60 unit, dan untuk tipe 90-nya sebanyak 40 unit. Nah, ini untuk DNA Cokro Boulevard yang tipe 65, dilengkapi dengan 2 kamar tidur, dengan 2 kamar mandi dan 1 carport. Next. Next. Ini untuk perspektif bangunannya, dan ini DNA Cokro Boulevard yang tipe 90 dilengkapi dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, 1 carport, dan ini untuk tampilan perspektif bangunannya. Next. Kemudian ini adalah BIMX yang dapat dilihat di sini ada generic perspektif. Perlu diketahui bahwa video ini diambil dari diaplikasikan di handphone. Jadi lewat ponsel kita juga bisa melihat atau mengecek bagaimana proyek ini sedang berjalan. Kita bisa melihat akurasinya dari desain sampai ke konstruksi seperti itu. Bisa dilihat di sini ada 3D model dan juga 2D model. Bisa dilihat juga ada rencana-rencana maupun potongan serta tampak.
Ini merupakan potongan. Kita bisa melihat dari sisi 2D ataupun 3D. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari pembelajaran kami tentang Integrated Project Delivery. Saya Faizun Anugrah Pratama dan rekan saya Muhammad Novaraga. Kami ditempatkan di PT Dep Korena, Cipta Grahatama. PT Dep Korena ini sendiri terbentuk pada tahun 2008, yaitu sebagai perusahaan yang bergerak di bidang properti dan perumahan, dan berlokasi di Banguntapal, Bantul. Dan untuk saat ini, proyek yang mereka laksanakan atau dikerjakan yaitu perumahan Gratama Hills yang berada di Bawuran. Lokasinya sendiri strategis dengan berdekatan dengan jalan provinsi, luas site 31.000 meter persegi, dan statusnya itu masih tahap konstruksi. Untuk tipenya akan ada 30, 45, dan 60, dan untuk target pasar menengah ke bawah. Problem future, tim, tenaga tim masih terbatas yang dihandle oleh beberapa orang yang dikerjakan secara konvensional yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk proses, salah satu penghambat seperti kontrak yang ekstrim, yang mana sulit diselesaikan dan durasi atau pengerjaan tidak dapat diprediksi, dan risk, yaitu pekerjaan ditanggung pada divisi terkait yang berpotensi menghambat pekerjaan divisi yang lain juga. Untuk kompensasi atau reward, kompensasi tiap individu atau divisi masih belum berlaku jika proyek tidak berjalan dengan baik. Dan komunikasi masih menggunakan gambar 2 dimensi dan software 3 dimensi yang terpisah. Dan mungkin akan ada terjadinya clash detection. Untuk agreement, persetujuan dalam produk dihasilkan dari pekerjaan masih menjadi kebutuhan penanggung jawab divisi masing-masing. IPD Best Solution, tim, penyelarasan sinergi antara anggota tim dengan penggunaan teknologi berbasis BIM bisa dihandle dengan segelintir orang tanpa memakan proses yang lama. Proses, koordinasi dengan tim lapangan dan scheduling yang direncanakan harus dilaksanakan sesuai target atau berbanding lurus dengan waktu. Untuk risiko pekerjaan perlu dilakukan review dan perbaikan secara bersamaan. Untuk compensation atau reward bersama akan didapat saat tim sudah berproses dan melewati risiko yang ada. Untuk komunikasi atau teknologi, dengan menerapkan BIM dan BIMX dapat mengefektifkan proses pengerjaan dan komunikasi baik secara 3D sampai 5D, dan agreements mengambil keputusan disetujui secara menyeluruh pada setiap divisi dalam kerjasama tim yang baik untuk menghindari problem atau miss. Baik, jadi di sini dapat kita lihat ada 3 desain dengan tipe yang berbeda. Nah, yang sebelah kiri itu adalah tipe 30 yang dirancang pengembang. Ini statusnya udah fix, sehingga untuk tipe 45 dan tipe 60 yang kami rancang itu untuk fasad atau tampilan bangunannya harus disesuaikan dengan desain yang sudah ada. Kemudian khusus untuk tipe 45, di sini sebenarnya dari pengembang itu sudah terdapat desain yang dirancang, akan tetapi ketika kami melakukan remodeling menggunakan BIM, di sini dapat kita lihat adanya clash antar elemen bangunan, seperti pada tangga yang menabrak kamar mandi. Kemudian ini adalah komparasi desain terkait dengan biaya konstruksi, di mana dari pengembang sendiri itu menarikkan untuk budget per meter perseginya itu 3 juta. Nah, akan tetapi kami mendapatkan nilai 2,71 juta per meter persegi itu tipe 41 atau 121 juta per unitnya. Di sini kami mampu menghemat 434 juta untuk tipe 45, sedangkan untuk tipe 60 di sini sama, dia dari pengembang budgetnya itu 3 juta per meter persegi, akan tetapi kami mendapatkan nilai 2,7 juta per meter persegi dengan menggunakan BIM atau 165 juta per unitnya. Di sini kami menghemat 135 juta dari 9 unit yang terbangun. Kemudian ini adalah kelayakan bisnis. Untuk pengeluarannya sendiri, di sini yang paling berpengaruh adalah biaya konstruksi rumah. Kami mampu menghemat 10% atau efisiensi 90% dari biaya konstruksi rumah secara konvensional, di mana awalnya 25,8 miliar, di sini menjadi 23,2 miliar. Nah, ketika dikalkulasikan dengan pendapatan, di sini kami mendapatkan surplusnya itu untuk biaya konvensional adalah 11,64 miliar, atau return on equity-nya itu 119,24%. Nah, kan tapi ketika kami menggunakan IPD, di sini kami mendapatkan surplus itu 19,94 miliar, atau return on equity-nya itu 204,21%. Nah, ini adalah ilustrasi desain. Ini untuk unit hunian tipe 45 yang saya rancang sendiri. Kemudian ini adalah ilustrasi desain untuk hunian tipe 60 yang Faizun kerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Indri, mahasiswa PPR. Di sini saya akan mempresentasikan hasil IPD saya di PT Cikara Bangun Indo dan dosen pembimbing saya adalah Pak Barito. Baik, di sini saya akan share screen. Nah, profil perusahaan pada tahun 2001 itu pembentukan PT Cikara Bangun Indo dengan Direktur Utama Bapak Insinyur Khairil Azhar. Dan 2019 pembangunan perusahaan Benefilet Cluster. Ya, sampai sekarang 2021 pembangunan perumahan Benefilet Cluster masih tetap berlanjut. Nah, untuk lokasi proyek itu di Jalan Rawabening, Ujung Sidomulyo Barat. Terdiri dari 21 unit dengan luas kawasan 4.200 meter persegi, tipe 45 dengan luas kafling 133 meter persegi. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 carport, ruang keluarga, ruang tamu, dan dapur, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Untuk pasar sendiri terdiri dari pegawai negeri, karyawan milenial dengan penghasilan 9 juta ke bawah. Ini untuk survey-nya. Dan dana tipe 45, harga per unit rumahnya itu sekitar 325 juta dengan luas tanah 133 meter persegi. Untuk desain perumahan itu by request, tetapi ada model rumah yang dipasarkan oleh developer seperti digambar dengan minimal luasan 45. Untuk problem pengembang itu beberapa masih melakukan metode tradisional. Nah, dari tim itu komposisinya belum optimal, proses informasinya kurang mendalam, resiko rewardnya itu kurang, komunikasi dan presentasi masih menggunakan proses 2 dimensi, BOK dan RAB-nya juga masih manual, belum sinkron gambar 2 dimensi dan 3D. Nah, untuk ekonomi dikarenakan penjualan pangsa pasar menurun akibat COVID, maka konsumen untuk membeli rumah itu berkurang, sehingga unit perumahan akan dibangun apabila ada permintaan dan konsumen sudah DP lebih dahulu. Nah, sistem ini untuk meminimalisirkan terkendala biaya produksi dan biaya perawatan. Untuk solusi desain, pendekatan IPD ini dapat mengintegrasikan stakeholder, struktur, sistem bisnis, praktik lapangan secara kolaboratif sehingga dapat meningkatkan investasi, efisiensi, dan dalam pembangunan. Nah, untuk step pertama dilakukan bersama owner terkait konsep. Yang kedua, pembuatan gambar secara 2 dimensi dan 3D. Serta harga. Yang ketiga, adanya sinkronisasi untuk desain terhadap harga dan BOK. Yang keempat, adanya animasi 3D BIMX dan animasi konstruksi BIM. Untuk studi komparasinya itu, untuk Satpam tidak banyak berubah dan memiliki 1 Satpam. Dan untuk denah sendiri, terdiri ada 2 denah, yang dimana kedua denah ini akan diberikan kepada konsumen dan ini akan dipasarkan, yang dimana konsumen mau dan itu akan dibangun. Nah, untuk dari segi denah menggunakan konsep denah tumbuh dan berkembang, di mana apabila terjadi penambahan ruang maka untuk renovasi rumah tidak harus melakukan renovasi besar-besaran, sehingga itu menjadikan pertimbangan untuk sisi tata ruang. Untuk tampak itu lebih minimalis dan lebih monokrom, yang dimana kalau banyak furnitur itu akan menambah biaya perawatan dan harga akan meningkat. Nah, untuk anggaran biaya, untuk desain lama itu sekitar 2,76 juta, yang desain yang baru itu sekitar 2,7 juta, dan desain lama itu 2,6 juta per meter perseginya. Untuk bukti kelayakan bisnis, ada beberapa poin yang dijelaskan oleh developer. Tapi untuk analisa keuangan itu perusahaan pengembang memanfaatkan pinjaman dari bank, namun tidak sepenuhnya bersandar pada bank. Yang kedua, cash flow harus dikontrol. Yang ketiga, investasi sekitar asumsi 6 miliar. Nah, untuk efisiensi, tipe desain yang pertama itu sekitar 2%, desain kedua itu sekitar 6%, dan keuntungan tambahan desain pertama itu sekitar 62 juta, desain kedua 157 juta. Untuk kelayakan bisnis, dilihat dari segi pendapatan IPD itu lebih besar dibandingkan konvensional, dan surplus defisitnya itu sekitar 1 miliar untuk konvensional dan 3 miliar untuk IPD. Dan return on quality itu didapatkan persentase 56% untuk konvensional, 117% untuk IPD. Dan bernilai 100% ke atas akan memberikan profit tinggi untuk laba bersih perusahaan. Dengan asumsi rata-rata penjualan per tahun 4-6 unit selama 5 tahun. Maka payback periodnya 4 tahun untuk konvensional dan 3,2 tahun untuk IPD. Ini ilustrasi desain, ini untuk denah, ini untuk tampaknya, dan ini untuk renderannya. Baik, saya akan share untuk BIMX-nya. Nah, fungsi BIMX ini untuk mempermudah komunikasi antara developer dan konsumen, di mana ini akan memberikan kenyamanan dan informasi yang lebih akurat kepada konsumen, seperti ini. Di mana 3D, 2 dimensi, detail, potongan itu dijadikan satu. Ini mempermudah developer
untuk menyampaikan maksud dan tujuannya kepada konsumen. Baik, ini saya percepat saja. Bisa dilihat untuk denah tampak potongannya, dan di sini juga bisa dapat dimasukkan interior eksterior bangunan seperti itu. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Momo Diki Bagaskara. Di sini saya ingin menjelaskan hasil proses magang saya yang berkaitan dengan mata kuliah pengelolaan proyek terpadu Integrated Project Delivery antara PT GIPSI HMS Sejahtera Persada dengan program studi Profesi Arsitek Universitas Islam Indonesia. PT GIPSI HMS Sejahtera Persada beralamat Jalan Singa Manggaraja, lingkungan Pare 7, Kelurahan Kudai, Kecamatan Sumeneb, Kabupaten Bangka, yang mana sudah berdiri sejak tahun 2013 dengan nama CPAM Sejahtera. Kemudian pada tanggal 25 Agustus tahun 2016 menjadi sebuah perusahaan terbuka dengan nomor anggota RE nomor 28/0000096. Terjadi ekspansi yang mana sebelumnya dari sebuah CV menjadi perusahaan terbuka yang menyasar pasar tipe 36 perumahan sehat LPP subsidi dengan luas tanah itu 110 sampai 140 meter persegi, yang mana sudah terbangun ada Bumi Arwana Permai, Bumi Arwana Residence, Bumi Arwana Indah, Graha Arwana Residence, dan Bumi Arwana Residence. Kemudian proyek dalam pelaksanaan atau pembangunan ada Perumahan Puri Arwana sebanyak 176 unit, Gria Arwana sebanyak 240 unit, dan terakhir ada Pondok Arwana sebanyak 80 unit. Dan di mana Pondok Arwana merupakan tempat di mana saya melakukan proses IPD, dan perlu diketahui PT HMS GIPSI Sejahtera Persada ini merupakan PT yang sudah membangun ribuan unit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Future problem. Aspek teknis, komposisi itu belum optimal karena banyak proyek yang berjalan bersamaan. Kemudian arsitek merupakan pihak ketiga dan masih menggunakan aplikasi yang konvensional. Cuaca yang tidak dapat diprediksi. Kemudian aspek ekonomi, permintaan pasar yang tidak stabil, banyak kompetitor yang terjun pada segmen yang sama. Kemudian aspek perilaku, tata ruang yang perlu dilakukan penataan ulang dan penyesuaian agar lebih efektif dan efisien. Gagasan IPD, aspek teknis, mengisi kekurangan personel pada setiap divisi agar lebih efisien dan efektif, kemudian menggunakan aplikasi BIM yang terintegrasi, melakukan kerja efektif dan produktif sesuai target. Kemudian aspek ekonominya, menentukan harga pasar yang kompetitif dan memberikan desain yang berbeda misalkan dengan kebutuhan pasar. Kemudian melakukan penataan kembali tata ruang secara efektif dan efisien agar lebih dapat dimanfaatkan secara optimal. Ini adalah before dan after yang mana sudah terjadi perubahan dan masukan dari PIC maupun owner pada proyek sebelumnya dan juga pengembang. Komparasi desain, bentuk desain rumah termonoton karena digunakan pada 3 proyek yang sama. Kemudian bukaan kamar utama, mengurangi efektivitas ruang penggunaan pada kamar tersebut. Kemudian bukan pada bagian atas overhang yang kurang dapat dinikmati secara optimal karena kondisi alam berkontur. Kemudian alternatifnya melakukan perencanaan tata ulang fasad dengan mempertahankan karakter bentuk aslinya. Kemudian melakukan penataan bukan secara efektif dan efisien. Kemudian melakukan penambahan ketinggian pada area yang dimaksud dengan 1 bata atau 20 cm sekeliling bangunan. Kelayakan bisnis pada Pondok Warana sebesar 2,73 juta per meter persegi. Terjadi efisiensi pada New Pondok Warana sebesar 2,72 juta per meter persegi atau terjadi penghematan 0,2% dengan catatan bentuk fasad itu melakukan perubahan yang cukup signifikan dengan penambahan material tentunya. Kemudian terjadi peningkatan mutu dan kualitas dari spesifikasi bangunan sendiri karena ada beberapa peningkatan kualitas dan mutu. Kemudian return of current equity-nya pada konvensional sebesar 19% dan pada IPD project 69%. Jadi terjadi peningkatan yang cukup signifikan antara konvensional dan IPD project. Berikut adalah alternatif desain, terdapat 2 kamar, 1 kamar utama dan 1 kamar anak, kemudian terdapat 1 ruang keluarga atau ruang tamu, kemudian terdapat 1 dapur dan 1 kamar mandi yang mana pada komputernya tidak terdapat dapur pada desain rumahnya. Sesuai dengan tagline perusahaan PT HMS GIPSI Sejahtera Persada, rumah komersil harga subsidi, sehingga dapat dilihat bahwa memang desain tersebut cukup berbeda dengan rumah subsidi pada umumnya. Ini adalah aplikasi BIMX yang dapat mempermudah kita dalam menjelaskan kepada owner ataupun pekerja pada lapangan tentang informasi bangunan. Mengapa demikian? Karena dengan aplikasi ini kita dapat mengetahui jenis informasi yang ada seperti dinding. Kita dapat mengetahui tinggi dinding, ketebalan dinding, kemiringan, surface area, net volume, bahkan material yang digunakan. Selain itu kita juga dapat mengetahui gambar kerja yang sudah direncanakan sebelumnya seperti gambar danah, tampak, potongan, dan lain sebagainya. Sehingga ini tentunya dapat mempermudah pelaksanaan di lapangan. Berikut adalah ilustrasi desain proses pembangunan rumah Pondok Arwana tipe 36 bersubsidi. Jadi timelapse-nya itu mengikuti real kondisi lapangan selama 2,5 bulan dari proses 0 pembangunan hingga 100% pembangunan atau siap dihuni atau terima kunci, seperti itu. Sekian hasil proses magang IPD saya yang berlokasi di perumahan Pondok Arwana. Terima kasih saya aturkan kepada pimpinan PT GIPSI HMS Sejahtera Persada
di mana tempat saya magang dan mengembangkan ilmu pengetahuan saya dan juga mempraktekkannya di lapangan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada program studi Profesi Arsitek yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan program magang ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.